Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam ekonomi. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Sobat Ujar, saya Ailamin Effendi, SMM, dari Program Studi Manajemen S1 akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari riset operasi pada manajemen proyek dengan metode backward pass. Materi ini akan disajikan sampai beberapa video ke depan. Jadi, jangan sampai terlewatkan. Tonton terus Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah untuk mengetahui perbedaan metode forward pass dan backward pass, dan menyelesaikan soal mengenai waktu penyelesaian proyek dan jalur kritisnya dengan menggunakan metode backward pass. Hal ini bertujuan agar mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menerapkan keilmuan manajemen proyek ini dalam aktivitas pekerjaan atau bisnisnya di kemudian hari. Baik Sobat Ujar, sebelum kita memulai penjelasan mengenai manajemen proyek dengan metode backward pass, apakah Sobat Ujar masih ingat apa itu jaringan kerja dalam manajemen proyek? Hal tersebut saya yakin sudah pernah dipelajari sebelumnya ya. Berbicara mengenai jaringan kerja tidak terlepas dari suatu proyek, karena melalui suatu proyek muncul jaringan kerja. Proyek merupakan suatu kegiatan yang saling berkesinambungan dan berhubungan antar satu kegiatan dengan kegiatan yang lain, yang membutuhkan suatu perencanaan, koordinasi, dan pengendalian. Hal ini dilakukan mengingat suatu proyek membutuhkan waktu dan biaya sehingga perencanaan, koordinasi, dan pengendalian yang baik, maka suatu proyek dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien. Penggunaan konsep jaringan kerja dapat dilakukan dalam setiap pekerjaan yang berkesinambungan, misalnya dalam pembuatan rumah, jembatan, apartemen, dan lain-lain. Mengenai perbedaan forward pass dan backward pass, ialah forward pass digunakan untuk mengidentifikasi waktu-waktu terdahulu. Sebelum suatu aktivitas dapat dimulai, semua pendahulu langsungnya harus selesaikan. Adapun backward pass digunakan untuk menentukan waktu yang paling akhir. Untuk semua aktivitas harus ditentukan nilai LF-nya, begitu juga dengan nilai LS. Berikut kriteria backward pass sebagai berikut. Jika suatu aktivitas adalah pendahulu langsung bagi hanya satu aktivitas, LF-nya sama dengan LS dari aktivitas yang secara langsung mengikutinya. Jika suatu aktivitas adalah pendahulu langsung bagi lebih dari suatu aktivitas, maka LF adalah minimum dari seluruh nilai LS dari aktivitas-aktivitas yang secara langsung mengikutinya dengan rumusan yaitu LF sama dengan min, yaitu LS dari seluruh aktivitas langsung mengikutinya. Waktu mulai terakhir atau LS dari suatu aktivitas adalah perbedaan antara waktu selesai terakhir yaitu LF dan waktu aktivitasnya dengan rumusan LS sama dengan LF dikurangi waktu aktivitas, yakni aktivitas-aktivitas yang tidak dalam critical path dapat ditunda dalam batasan-batasan waktu tertentu. Batas atau jumlah waktu suatu aktivitas dapat ditunda tanpa mempengaruhi waktu penyelesaian seluruh proyek tersebut, slack, yakni dari Mukhlis 2009. Adapun slack adalah waktu yang dimiliki oleh sebuah kegiatan untuk bisa diundur tanpa menyebabkan keterlambatan proyek keseluruhan, yakni dari Heiser et al. 2006. Intinya, forward pass adalah waktu tercepat untuk mengerjakan suatu kegiatan atau kita sebut dengan earliest time atau TE. Dan backward pass adalah waktu terlama, latest time, yaitu TL atau digambarkan seperti gambar berikut. Nah, penasaran kan bagaimana materi selanjutnya mengenai contoh soal waktu penyelesaian proyek dan jalur kritisnya dengan menggunakan metode backward pass? Ikuti terus ya. Berdasarkan penjelasan di atas, mari kita mengerjakan contoh soal mengenai waktu penyelesaian proyek.
dan jalur kritisnya dengan menggunakan metode backward pass. Nah, contoh soalnya dari soal di bawah ini ditentukan waktu penyelesaian proyek dan jalur kritisnya dengan menggunakan metode backward pass. Soalnya yaitu sebagai berikut. Pekerjaannya kita simbolkan dengan A, B, C, D, E dan seterusnya. Adapun kejadiannya kejadian 1 sampai 2 itu selama waktu dalam minggu ya, berarti 2 minggu. Pekerjaan B 1 sampai 3 kejadiannya 3 minggu. Pekerjaan C dengan kejadian 1 sampai 4 yaitu 2 minggu. Nah, kejadian D itu 2 sampai 5 itu 7 minggu. Adapun E 3 sampai 5 4 minggu, F 4 sampai 6 16 minggu, G 5 sampai 6 5 minggu dan H 6 sampai 7 6 minggu. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita jelaskan. Jadi kita buat terlebih dahulu bulatan-bulatan seperti gambar berikut ini. Nah, bulatan pertama yang pasti adalah peristiwa 1 ya, atau kegiatan 1. Nah, kegiatan 1 ini kita simbolkan dengan angka 1 di sini, kita bikin garis. Nah, bikin garis kita karena ini kejadian 1 atau kegiatan 1, maka kita simbolkan dengan 0, 0, 0. Nah, kemudian kegiatan A ini kan kejadian 1 sampai 2. Kejadian 1 sampai 2. Kejadian 1 sampai 2 ini kita simbolkan A-nya 2 ya, berarti 0 ditambah 2. Berarti 0 tambah 2 sama dengan 2. Kita tulis 2-nya di kolom yang paling atas ini 2. Nah, 2. Kemudian ada lagi 0 kejadian 1 sampai 3. Nah, berarti kan nomor B kejadian 1 sampai 3. Berarti 0 tambah 3 sama dengan 3. Nah, kita tulis di bulatan kedua ini. 0 tambah 3 sama dengan 3. Nah, kejadian yang C atau kegiatan C ini adalah 0 sampai 1 sampai 2. Nah, 1 sampai 2 berarti 0 ditambah 2 sama dengan 2. Nah, jadi kelihatan tuh ada 2, ada 3, ada 2. Nah, setelah selesai tersebut kita lanjut ke D. Nah, D itu adalah di sini 7 ya. Nah, 7 berarti 2 tambah 7 sama dengan 9. Yang paling atas tuh D sama dengan 7. Kemudian yang E ini kan 4. Ya, 4. Nah, 4 ini berarti E itu kan 4 atau 3 ke 5. 3 ke 5 itu 4. Berarti 3 tambah 4 7. Nah, ada 9 ada 7. Maka disebutnya di sini namanya earliest time. Ya, earliest time adalah waktu tercepat. Yang kita ambil adalah yang paling besar. Kalau 2 tambah 7 9 dan 3 tambah 4 7, maka kita ambil 9. Nah, di kegiatan 5 ini kita ambil yang 9. Karena earliest time, waktu yang paling besar. Nah, kemudian kita lanjut. D, E sudah, F sekarang. F ini 16. Nah, karena sudah dapat angka 2, maka 2 ditambah 16 sama dengan 18, ya kan? Di atasnya D ke G. Nah, ini 5 ke 6 ini kan G-nya itu sama dengan 5. Nah, berarti 9 tambah 5 sama dengan 14. 14 dan 18 pilih mana? Pilih yang paling besar, yaitu 18. Kita taruh 18-nya di kegiatan 6 ini. Nah, ya kan? Atau kegiatan si G ini nih, nah jadi 18. Nah, 18 ini kemudian sekarang H-nya hanya 6. Nah, berarti 18 ditambah 6 sama dengan 24. Nah, selesai gitu. Nah, 24 atas ini, yang bawahnya ada lagi nih. Yang bawah, kalau atas namanya itu forward pass, sekarang kita masuk ke backward pass. Anggap ini yang bawahnya kosong-kosong semua ya. Berarti ini 24 dikurangi sekarang, dikurangi 6. 24 dikurangi H yang 6 atas tuh, yang garis. Kita dari kanan ke kiri sekarang. 24 kurang 6 sama dengan 18. Taruh di bawah, 18 jadinya. Nah, 18 kita masuk ke yang F-nya, 18 kurangi 16. Nah, 18 yang bawah kurangi 16 sama dengan 2. Kita tulis yang 2 yang bawahnya, 2.
ya kan? Nah, kemudian yang atasnya G. 18 kurang 5. 18 kurang 5 berapa? 13. Maka kita tulis di bawahnya 13, 9, 13, 13, kita tulis 13. Nah, ini namanya backward pass. Kita yang bawahnya. Mundur ya ke belakang. 13 dikurangi 4. Nah, ya kan? 13 kurang 4 di situ 13 dikurang 7. Nah, maka 13 dikurang 7 sama dengan 6. 13 kurang 7 sama dengan 6 dan 13 kurang 4 sama dengan 9. Nah, maka itu 9. Nah, kemudian sudah selesai itu ya. Berarti sudah selesai backward pass-nya. Waktu penyelesaian proyek adalah 24 minggu. Nah, 24 minggu dari mana? Dari yang ujung tadi 24 minggu. Sehingga jalur kritisnya adalah 1, 4, 6, dan 7. Pada kondisi tersebut, TE sama dengan TL. Apa TE? TE earliest time sama dengan TL. TL adalah latest time. Ya. Nah, sebagaimana terlihat pada tabel berikut. Nah, kejadian 1, 2, 3, 4, 5, 7 kita tulis kembali. Kita lihat TL sama dengan TE ini 0. Yang mana? Kejadian berapakah? Sekarang 0 kurang 0 yang kejadian 1 sama dengan 0. Nah, berarti ini namanya kejadian kritis. Kita taruh bintang di sini. Nah, kemudian nomor 2, kejadian kedua. 6 kurang 2 sama dengan 4. Tidak 0, maka tidak kejadian kritis. Gitu. Yang ketiga, 9 kurang 3 sama dengan 6. Tidak kejadian kritis juga. Nah, ini kejadian 4. 2 kurang 2 sama dengan 0. Maka kita bintangi termasuk kejadian kritis. Kejadian 5, 13 kurang 9 sama dengan 4. Tidak juga. Kejadian 6, 18 kurang 18 sama dengan 0. Nah, ini kejadian kritis juga. Kita tandai bintang. Dan terakhir, kejadian 7, 24 kurang 24 sama dengan 0. Kejadian kritis, kita taruh bintang. Maka terlihat dari bintang yang ada adalah 1, 4, 6, dan 7. Jadi sehingga 24 minggu. Terima kasih. Nah, semoga dapat dipahami dari penyelesaian proyek dan kejadian kritis ini. Sobat Ujar, tadi sudah saya paparkan materi terkait manajemen proyek dengan metode backward pass. Sekarang supaya pemahaman kalian lebih dalam, saya punya pertanyaan. Coba kalian sebutkan dan jelaskan perbedaan metode forward pass dan backward pass. Nah, dan cara menyelesaikan soal mengenai waktu penyelesaian proyek dan jalur kritisnya dengan menggunakan metode backward pass. Nah, sahabat Ujar, silakan kalian diskusikan ya, agar bisa teringat terus apa yang sudah kita bahas tadi. Sobat Ujar, kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan, bisa disimpulkan bahwa forward pass adalah perhitungan waktu aktivitas dengan perhitungan maju, yaitu dengan waktu tercepat untuk mengerjakan suatu kegiatan atau biasa kita sebut dengan earliest time atau TE. Dan backward pass dimulai dengan akhir aktivitas proyek dalam jaringan, yaitu dengan menghitung waktu terlama untuk mengerjakan suatu kegiatan atau kita sebut dengan latest time atau TL. Sobat Ujar, demikianlah materi episode 17 riset operasi kali ini. Sekian materi dari saya Aidlamin Effendi, undur diri sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam Ujar, salam ekonomi.